Bab 16.001. Di mana? Aku dan Sarah. Julian merenung. Bagaimana dia dan Sarah bisa menemukan pil dewa leluhur yang tersisa? Yang mulia, saya akan membicarakan hal ini dengan Sarah terlebih dahulu. Julian berkata setelah berpikir sejenak. Jing Hong berhenti sebentar lalu berkata, silakan. Pikiran Julian tergerak, dan dia meninggalkan istana abadi. Saat berikutnya dia muncul di luar, di depan Sarah dan Zola. Sayang, apa yang terjadi? Sarah bertanya saat Julian muncul. Julian melirik Sarah dan berkata, Kaisar Jing Hong menghitungnya, tetapi ada batasan yang ditempatkan oleh dewa leluhur di dalam pil dewa leluhur yang dapat mengisolasi jalan surga dan mencegah orang kuat manapun untuk menghitungnya. Dia tidak menghitung di mana pil dewa leluhur berada. Ah! Sarah berseru, lalu, apa yang harus kita lakukan? Julian berkata tepat waktu, Sarah, jangan khawatir. Kaisar berkata bahwa pemimpin umat manusia, talisman, mengirim kita berdua ke alam surga tanpa harapan, yang berarti kita memiliki hubungan dengan pil dewa leluhur. Dia berkata bahwa jika dia ingin menemukan pil dewa leluhur, dia masih harus bergantung pada kita berdua. Kita berdua, Sarah juga tercengang. Dia benar-benar tidak mengerti, bagaimana dia dan Julian bisa menemukan pil dewa leluhur. Setelah beberapa saat, dia berkata, kami dapat memasuki surga tanpa harapan karena 81 jarum penentang surga dan 81 jarum pemusnahan. Kombinasi keduanya membentuk pesawat ulang-alik waktu. Mungkinkah ini ada hubungannya? Julian menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apakah itu penting atau tidak. Mari kita coba, kata Julian. Dia segera memanggil 81 jarum penentang surga. Sarah juga mengeluarkan 81 jarum kepunahan. Pada saat ini, Julian mengaktifkan transformasi Tiangam untuk mengendalikan 81 jarum penentang surga, sementara Sarah mengaktifkan transformasi Disa untuk mengendalikan 81 jarum kepunahan. Yin dan Yang menyatu, langit dan bumi menyatu, dua jarum dengan sifat yang sangat berbeda perlahan-lahan berkumpul bersama pada saat ini. Kemudian, pesawat ulang-alik waktu dibentuk. Pikiran Julian tergerak dan dia menaiki pesawat ulang-alik waktu. Saat dia memegang pesawat ulang-alik waktu, dia bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang sangat dahsyat yang terkandung di dalam pesawat ulang-alik waktu itu, kekuatan yang tidak kalah dari pedang Ziwei. Pada saat itu, dia mengerti. Aku tidak menyangka kalau pesawat ulang-alik kali ini juga merupakan senjata leluhur. Dia mencoba mengaktifkan pesawat ulang-alik waktu. Namun, kekuatannya tidak bisa bergerak. Dia memandang Sarah dan berkata, Sarah, ayo kita coba bersama. Baiklah, Sarah mengangguk. Mereka berdua mengerahkan kekuatannya pada saat yang sama. Dua kekuatan, satu yin dan satu yang, tenggelam ke dalam pesawat ulang-alik waktu. Pada saat ini, sebuah kekuatan dahsyat muncul dari pesawat ulang-alik waktu. Kekuatan ini merasuki udara, dan sebuah gambar muncul di udara. Gambar tersebut memperlihatkan pegunungan dan sungai yang indah. Di puncak gunung, ada beberapa bangunan, termasuk menara, dan di puncak menara, muncul cahaya kemasan. Gambar itu melintas lalu menghilang. Julian, Sarah, Zola dan Ernius semua menyaksikan gambar itu menghilang. Julian dan Sarah menyebarkan kekuatan mereka satu demi satu, dan pesawat ulang-alik waktu terpisah dan berubah menjadi jarum yang berbeda. Julian menyingkirkan 81 jarum penentang surga, dan Sarah menyingkirkan 81 jarum kepunahan. Sarah merenung, mungkinkah pemandangan yang ditunjukkan dalam gambar adalah lokasi salah satu pil dewa leluhur? Julian mengangguk dan berkata, 9 dari 10 kali memang begitu. Sarah tampak khawatir dan berkata, surga yang tak berharap itu begitu besar, dengan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kemana kita bisa mencarinya hanya berdasarkan satu gambar? Julian berkata, jangan khawatir. Kemudian, dia menggambar pola yang dibentuk oleh pesawat ulang-alik waktu dari ingatannya. Dia menyerahkannya kepada Erniu terlebih dahulu dan bertanya, kamu juga seorang kaisar yang hebat. Kamu telah menjelajahi dunia yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Erniu menatapnya sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Hopeless Heaven sangat besar, jadi wajar saja jika Erniu tidak mengetahuinya. Aku akan bertanya pada Master Pavilion Tua dan yang lainnya. Julian mengambil lukisan itu dan pergi, lalu pergi menemui Alvan dan memberinya lukisan itu. Ketua Pavilion Tua, tahukah Anda di dunia manakah tempat dalam lukisan ini berada? Alvan mengambilnya dan melihatnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, aku belum pernah melihatnya. Bagaimana kalau aku memanggil orang-orang kuat dari Pavilion Pil untuk datang dan melihatnya? Ya, Julian mengangguk. Setelah itu, Alvan memanggil orang-orang kuat dari Pavilion Pil. Ribuan orang kuat berkumpul di aula itu. Orang-orang kuat ini mengambil lukisan itu satu per satu. Tetapi setelah melihatnya, mereka semua menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak tahu di mana tempat ini. Hasil ini membuat Julian tampak serius. Tempat dalam lukisan itu kemungkinan besar adalah tempat di mana salah satu pil dewa leluhur berada, tetapi begitu banyak orang kuat tidak tahu di mana tempat ini. Julian mulai berpikir. Kemudian dia menyingkirkan lukisan itu dan berkata, karena kalian tidak tahu, aku akan kembali dulu.
Julian kembali ke halaman, menyapa Sarah dan yang lainnya, lalu memasuki Istana Abadi dan menemukan Jing Hong lagi. Berikan lukisan itu pada Jing Hong. Sarah dan aku bersama-sama mengaktifkan pesawat ulang-alik waktu yang dibentuk oleh 81 jarum penentang surga dan 81 jarum kepunahan. Gambar yang ditampilkan dalam pesawat ulang-alik waktu menunjukkan bahwa Kaisar tidak dapat menghitung keberadaan pil Dewa Leluhur, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghitung area dalam gambar ini, kan? Setelah memperhatikan sebentar, Jing Hong berkata, saya akan mencoba. Oke. Julian minggir. Kaisar Jing Hong sekali lagi menggunakan metode deduksi untuk menghitung. Susunan deduksi muncul kembali dan terus berputar. Setelah beberapa menit, Jing Hong membubarkan susunan deduksi dan menatap Julian dengan senyum di wajahnya. Kaisar, bagaimana kabarnya? Jing Hong tersenyum dan berkata, aku sudah menemukan jawabannya. Mendengar ini, Julian menghela napas lega dan bertanya, tempat apa ini? Jing Hong berkata, ini adalah dunia kecil di perbatasan alam surga tanpa harapan. Dunia ini sangat lemah, dan orang terkuat hanya berada di alam dewa. Tempat dalam lukisan itu adalah sebuah sekte di dunia ini. Menurut perhitunganku, dunia ini disebut dunia terbakar, dan sekte ini disebut sekte surga terbakar. Baiklah, aku akan segera pergi. Julian menyimpan lukisan itu dan langsung meninggalkan Istana Abadi. Sayang, bagaimana? Tanya Sarah begitu dia muncul. Ya, Julian mengangguk dan berkata, aku sudah tahu di mana tempatnya. Sarah, Erniu, ikut aku. Oke. Keduanya berbicara serempak. Setelah itu, mereka bertiga meninggalkan kota langit, meninggalkan paviliun pil, dan meninggalkan dunia alkimia. Di luar alam alkimia, terlalu cepat. Sarah menatap pasukan yang dijaga ketat itu dengan ekspresi serius dan berkata, alam alkimia telah dikepung oleh Istana Hitam. Begitu kita pergi, itu pasti akan menarik perhatian Istana Hitam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Erniu. Julian berhenti sejenak dan berkata, mohon bersabar. Saya akan bertanya kepada Kaisar di Istana Abadi. Dia mulai bertanya kepada Kaisar Jing Hong di Istana Abadi, katanya, Kaisar, alam alkimia sekarang dikelilingi oleh para penguasa Istana Hitam. Begitu kita pergi, itu pasti akan menyebabkan fluktuasi ruang, dan para penguasa Istana Hitam pasti akan merasakannya. Terdengar suara tawa dari Istana Abadi. Jangan khawatir, aku akan mengantarmu keluar. Kurasa tidak ada seorang pun di Istana Hitam yang memiliki pemahaman lebih mendalam tentang Tao daripada aku. Jika mereka tidak dapat melampauiku dalam hal alam, mereka tidak akan dapat merasakannya. Dengan bantuan Jing Hong, Julian merasa jauh lebih lega. Bab 1602, tiba di gerbang surga yang terbakar. Jing Hong sangat kuat. Meskipun dia belum pulih ke kondisi puncaknya, kekuatannya pada dasarnya tak terkalahkan di surga tanpa harapan. Bahkan jika alam alkimia dikelilingi oleh pasukan Istana Hitam, selama Jing Hong mengambil tindakan dan secara paksa merobek kekosongan, itu tidak akan menyebabkan fluktuasi spasial dan tidak akan terdeteksi. Jing Hong bergerak, dan retakan ruang kecil muncul di kehampaan di depannya. Retakan itu terus meluas dan langsung menjadi retakan selebar beberapa meter. Julian, Sarah, dan Erniu bergerak maju dengan cepat. Dia memasuki celah angkasa dan menghilang tanpa suara. Saat berikutnya, dia muncul di angkasa luar yang luas lainnya. Di luar angkasa, Julian mengeluarkan pelacak antar bintang. Ya, ini dia. Ini perbatasan Hopeless Heaven. Planet-planet di sini tidak terlalu kuat. Ini adalah area terlemah di Hopeless Heaven. Julian membuka mulutnya, menunjuk ke sebuah planet di kejauhan, dan berkata, itu adalah dunia yang terbakar. Sarah berkata, apa yang kamu tunggu, ayo pergi. Julian mengangguk. Mereka bertiga melangkah, menginjak kehampaan, dan berjalan menuju dunia yang terbakar di depan. Tempat ini adalah daerah terpencil di alam surga tanpa harapan. Tingkat energi surga dan bumi di sini sangat rendah. Paling-paling, hanya orang-orang kuat di alam dewa yang dapat lahir di sini. Meskipun Istana Hitam sekarang telah menempati seluruh alam semesta, tingkat tempat ini terlalu rendah, dan Istana Hitam tidak mau repot-repot datang ke sini. Tak lama kemudian, mereka bertiga muncul di luar Burning Realm. Tanpa ragu-ragu, ia melewati atmosfer, muncul di atas alam terbakar, dan kemudian mendarat di tanah. Mereka bertiga muncul di sebuah pegunungan, lalu segera pergi, membeli peta alam terbakar, dan mencari tahu lokasi sekte surga terbakar. Setelah itu, mereka bertiga bergegas menuju gerbang surga terbakar tanpa henti. Sekte surga terbakar merupakan sekte yang paling kuat di alam terbakar. Pada saat ini, 3 sosok berdiri di udara di luar gerbang surga terbakar, 2 pria dan 1 wanita. Mereka adalah Julian, Erniu dan Sarah yang bergegas mendekat. Ketiganya berdiri di udara, kesadaran spiritual mereka bocor keluar, melewati formasi perlindungan gunung sekte surga terbakar dan melihat pemandangan sekte surga terbakar. Itu benar. Julian sedikit bersemangat dan berkata, itu ada di sini. Gambarnya sama dengan yang ditunjukkan oleh pesawat ulang-alik waktu. Kalau tidak salah, pil leluhur seharusnya ada di puncak menara. Sarah juga melihat pemandangan di dalam gerbang surga terbakar, tetapi dia tidak yakin apakah ada pil dewa leluhur di sini, jadi dia berkata, ayo masuk dan lihat dulu. Oke. Julian berbicara.
Lalu mereka bertiga berjalan maju. Sekte Burning Heaven memiliki formasi pelindung gunung, tetapi Julian dan rekan-rekannya semuanya sangat kuat, jadi formasi ini hanyalah hiasan bagi mereka. Mereka bahkan muncul di dalam Sekte Burning Heaven tanpa memicu formasi tersebut. Di depan menara, ada banyak pengikut Sekte Burning Heaven yang menjaga tempat ini. Melihat dua orang pria dan seorang wanita tiba-tiba muncul, para murid itu sedikit terkejut, lalu mereka bereaksi dan bergegas menghampiri sambil memegang pedang panjang dan mengepung Julian dan yang lainnya. Siapa yang berani menerobos masuk ke tanah suci Sekte Surga Terbakar? Teriakan dingin terdengar. Julian mengamati para pengikut Sekte Surga Terbakar ini dan mendapati bahwa kekuatan mereka secara umum lemah, semuanya berada pada sekitar tingkat ke-10 dari jalan abadi. Julian berkata dengan tenang, panggil pemimpinmu. Arogan. Salah satu murid mendengus dingin, memegang pedang panjang, dan bergegas maju. Pedang panjang itu meledak dengan cahaya pedang dan menebas langsung ke arah Julian. Namun, pedang ini mendarat pada Julian tetapi tidak menyebabkan cedera apapun padanya. Ini. Murid Sekte Surga Terbakar yang melakukan gerakan itu tercengang. Seketika itu juga ia berseru, cepat, pergi dan beritahu kepala sekolah. Murid-murid yang lain segera pergi. Murid-murid lainnya terus mundur. Julian dan yang lainnya tidak terburu-buru dan menunggu di sini dengan sabar. Tak lama kemudian terdengarlah langkah kaki yang diikuti oleh segerombolan orang yang dipimpin oleh seorang laki-laki setengah baya, berumur sekitar 40 tahun, berjubah emas. Dia adalah pemimpin Sekte Surga Terbakar dan seorang penganut Shinto yang kuat. Begitu dia muncul, dia merasakan aura yang sangat menakutkan dari Julian dan dua orang lainnya. Dia tahu bahwa ketiga orang ini semuanya sangat kuat, dan dia tidak berani mengabaikan mereka dengan cara apapun. Tiga orang senior. Ketua sekte datang dengan ekspresi penuh hormat di wajahnya dan berkata, aku penasaran, apa tujuan ketiga senior ini datang mengunjungi Sekte Surga Terbakar. Julian melirik pemimpin Sekte Surga Terbakar yang sedang berjalan mendekat. Dia menunjuk menara di depannya dan berkata, apa yang ada di dalam menara ini? Pemimpin sekte itu tertegun sejenak, lalu berkata, senior, tidak ada apa-apa di menara. Tidak, tanya Julian. Ini. Pemimpin sekte itu sedikit ragu. Pada saat ini, Sarah mengembuskan napas. Sekarang, dia telah menjadi orang yang sangat kuat di ranah Kaisar Agung. Bahkan sedikit auranya pun sangat menakutkan. Tidak ada seorang pun yang hadir dapat menahan aura Sarah. Bahkan ekspresi kepala sekte berubah, dan bahkan napasnya menjadi cepat. Dia tidak berani lalai dan berkata dengan tergesa-gesa, senior, aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu. Baru pada saat itulah Sarah menahan napas. Tetesan keringat muncul di dahi pemimpin sekte itu. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka keringat di wajahnya dan berkata, saya tidak tahu apa yang ada di menara itu. Tidak tahu, Julian mengerutkan kening. Pemimpin sekte berkata tepat pada waktunya, ya, menurut buku-buku kuno Sekte Surga Terbakar kami, dahulu kala, cahaya keemasan mendarat di sini, dan sejak itu, lantai atas menara ini telah menjadi area terlarang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, para master Sekte Surga Terbakar kami telah mencoba segala cara untuk memasuki lantai ke-9, tetapi karena kekuatan mereka yang rendah, mereka tidak pernah bisa masuk. Sambil berbicara, dia memandang Julian dan yang lainnya. Apakah senior tahu apa yang ada di menara? Menara ini pada awalnya merupakan menara yang sangat biasa, namun semenjak turunnya seberkas cahaya keemasan, menara ini menjadi ajaib. Para petinggi Sekte Burning Heaven di setiap generasi ingin mengetahui apa yang ada di dalam menara itu. Namun, ribuan tahun telah berlalu dan tidak ada seorang pun yang berhasil menemukannya. Pemimpin sekte juga sangat penasaran dengan apa yang ada di menara ini. Julian bertanya, bolehkah aku masuk dan melihatnya? Pemimpin sekte itu tidak berani mengatakan tidak, jadi dia dengan cepat berkata, baiklah. Julian tidak ragu-ragu dan berjalan menuju menara di depannya. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan menuju lantai 9. Ketika dia tiba di lantai 8 dan hendak naik ke lantai 9, dia jelas merasakan ada kekuatan kuat yang menghalanginya. Dia mencoba masuk, namun terpental. Pemimpin sekte juga ikut datang, dan melihat Julian terhempas, dia buru-buru berkata, tempat ini memiliki batasan yang kuat, dan selama ribuan tahun, tidak ada orang kuat dari sekte saya yang mampu masuk. Erniu berjalan mendekat dan mencobanya. Namun, tidak ada satupun yang berhasil. Sarah berkata, apakah kau menginginkan pesawat ulang-alik waktu? Julian mengangguk, ya, mungkin memang begitu. Setelah itu, keduanya memanggil 81 jarum penentang surga dan 81 jarum kepunahan. Kedua jarum itu menyatu membentuk pesawat ulang-alik waktu. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dari pesawat ulang-alik waktu, dan batasan formasi di sini berangsur-angsur menghilang. Julian segera berjalan menuju lantai 9. Sarah dan Erniu mengikuti dari belakang. Pemimpin Sekte Surga Terbakar sedikit terkejut, lalu mengikutinya. Dia juga ingin tahu apa misteri yang telah membingungkan Sekte Surga Terbakar selama ribuan tahun. Bab 1603, Kebangkitan Sosok Besar Istana Hitam. Menara ini pada awalnya merupakan tempat suci Sekte Surga Terbakar, tempat disimpannya teknik rahasia untuk melatih kekuatan sihir.
Setiap lantai sangat luas, sekitar 1000 meter persegi. Segel lantai 8 rusak, dan Julian naik ke atas melalui tangga. Satu langkah, dua langkah. Setelah berbelok di sudut, pemandangan di lantai 9 perlahan muncul di matanya. Tidak ada apapun di lantai 9, tetapi ada bola cahaya kemasan. Cahaya itu begitu terang sehingga membuat seluruh lantai 9 tampak menyilaukan. Segera, Julian tiba di lantai 9. Itu adalah pil Dewa Leluhur. Sarah berteriak kegirangan. Julian juga melihat dengan jelas bahwa benda yang memancarkan cahaya kemasan itu adalah pil Dewa Leluhur. Julian berjalan mendekat dan mengambil pil Dewa Leluhur. Pil Dewa Leluhur berukuran sebesar kepalan tangan, dan ada beberapa simbol dan tulisan misterius di permukaan pil tersebut. Julian menekan kegembiraannya dan menyimpannya dengan hati-hati. Pemimpin sekte yang mengikuti merasa bingung dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Para senior, apa-apaan ini?" Julian meliriknya dan berkata, "Sebaiknya kamu tidak mengetahui apa yang seharusnya tidak kamu ketahui." Ya. Pemimpin sekte itu mengangguk berulang kali. Sarah melambaikan tangannya dengan santai, dan sepotong batu giok muncul di telapak tangannya, yang dia lemparkan ke pemimpin sekte. Sekte Surga Terbakar telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam melindungi harta karun itu. Ini adalah buku petunjuk rahasia untuk kultivasi. Jika Anda berlatih dengan tenang, itu akan cukup untuk berkultivasi ke alam Kaisar Agung. Katanya. Mendengar ini, ketua sekte sangat gembira, dan buru-buru menerima potongan batu giok yang dilemparkan Sarah kepadanya, dan buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya, "Terima kasih, senior." Setelah Julian menyimpan pil Dewa Leluhur, dia meninggalkan tempat itu tanpa tinggal lama. Tidak jauh dari gerbang surga terbakar, di pegunungan. Julian dan lainnya berkumpul. Julian berkata, "Saya telah memperoleh pil Dewa Leluhur yang pertama. Bersama dengan yang diberikan oleh pavilion pil sebelumnya, ini adalah yang kedua. Masih ada 3 yang tersisa di dunia luar. Menurut informasi yang diperoleh oleh pavilion pil, Istana Hitam memiliki 1, yang berarti masih ada 2 yang hilang di dunia luar." Sarah mengangguk. Dia memanggil 81 jarum kepunahan sekali lagi dan berkata, "Sekarang, mari kita lihat di mana pil Dewa Leluhur berikutnya." Oke. Julian juga mengeluarkan 81 jarum penentang surga. Keduanya mengaktifkan transformasi tiangan dan transformasi disa untuk membentuk pesawat ulang-alik waktu. Kemudian mereka mengaktifkan pesawat ulang-alik waktu, dan kekuatan dahsyat muncul dari pesawat ulang-alik waktu tersebut. Lalu, sebuah gambar muncul di depan mata. Gambar tersebut menunjukkan lautan yang luas. Di laut, ada binatang buas prasejarah, seekor paus. Paus sangat besar, sebanding dengan sebuah pulau, dan gerakannya yang bergelombang menciptakan gelombang besar. Gambar itu melintas dengan cepat. Melihat pemandangan ini, Julian sedikit terkejut dan bertanya, "Apa maksudnya ini? Ada monster di lautan?" Sarah berpikir keras, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Mungkinkah pil Dewa Leluhur berikutnya ada hubungannya dengan monster itu?" Julian mengangguk dan berkata, "Itu mungkin saja. Aku akan pergi ke Istana Abadi dan meminta Kaisar Jinghong untuk mencari tahu di mana letak laut dalam gambar itu. Ada batasan dalam pil Dewa Leluhur yang tidak dapat diperkirakan oleh orang kuat manapun." Namun, yang Julian ingin Kaisar Jinghong hitung bukanlah pil Dewa Leluhur, melainkan wilayah laut. Bahkan jika wilayah laut ini terkait dengan pil Dewa Leluhur, Kaisar Jinghong masih dapat menghitungnya. Julian memasuki Istana Abadi. Dan saat ini, di surga tanpa harapan, sebuah tempat misterius. Tempat ini adalah dunia terkutuk, dunia tempat Istana Hitam ingin membangkitkan pria kuat misterius. Pada saat ini, penguasa Istana Hitam, Andi, memanggil banyak orang kuat untuk berkumpul di area ini. "Kepala Istana, apakah kali ini akan berhasil?" tanya wakil kepala Istana, Dark Sky, di sampingnya. Andi mengangguk pelan dan berkata, "Selama bertahun-tahun, kami telah mengumpulkan esensi dan darah dari begitu banyak orang kuat. Dengan bantuan formasi kebangkitan penentang surga, kami pasti akan dapat menghidupkan kembali Anda." Formasi pembalikan dan kebangkitan yang sebelumnya dihancurkan oleh Julian muncul kembali di dunia ini. Langit dipenuhi dengan kata-kata misterius yang tak terhitung jumlahnya, yang berubah menjadi merah darah. Jelas bahwa kata-kata itu terbentuk dengan menyerap darah dan esensi dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, semua esensi dan darah dalam formasi pembalikan dan kebangkitan berkumpul bersama untuk membentuk kolom darah. Kolom darah jatuh dari langit dan mendarat di pegunungan. Pada saat ini, penguasa Istana Hitam, Andi, muncul di langit, di inti formasi pembalikan dan kebangkitan. Dia mengangkat tangannya, dan prasasti misterius muncul di antara kedua tangannya. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah harta karun, yaitu sebuah botol ajaib. Ia membuka botol itu, dan sebuah jiwa yang tersisa muncul di dalam botol itu. Jiwa yang tersisa sangat kabur dan penampakannya tidak dapat dilihat dengan jelas. "Pergi." Andi melambaikan tangannya dengan santai. Jiwa yang tersisa melayang menuju pegunungan di depan tempat kolom darah mendarat dan jatuh ke dalam pegunungan. Pada saat ini, seluruh formasi pembalikan dan kebangkitan mulai berlari dengan panik, meletus dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Adegan ini berlangsung selama beberapa hari.
Beberapa hari kemudian, aura yang amat mengerikan menyebar dari pegunungan di depan. Boom! Seluruh formasi pembalikan dan kebangkitan hancur dalam sekejap, dan darah yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh dunia. Andi juga terluka parah. Tubuhnya jatuh dari langit dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Namun, dia buru-buru bangkit dan melihat ke depan. Sebuah bayangan perlahan muncul di pegunungan di depan. Bayangan itu berangsur-angsur menjadi lebih nyata. Ini adalah manusia, tetapi dia memiliki ekor yang panjang di pantatnya. Begitu dia muncul, muncullah kekuatan primitif dan purba. Kekuatan ini begitu kuat hingga memengaruhi ruang di area ini. Akhirnya, ia muncul kembali di dunia. Pria parubaya berekor itu meregangkan otot-ototnya dan mengangkat sudut mulutnya sambil tersenyum aneh. Selamat, Tuan. Selamat, Tuan. Andi, penguasa Istana Hitam, berlutut di tanah dengan ekspresi hormat, dan berkata, Tuanku akhirnya dibangkitkan. Era apa ini? Pria parubaya dengan ekor itu menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, tampak superior. Andi berkata dengan hormat, Yang Mulia, ini sudah merupakan zaman akhir Dharma. Sejauh yang saya ketahui, jalan surga telah menyegel bumi, basis umat manusia, bertahun-tahun yang lalu. Menurut ramalan kuno, umat manusia akan menghadapi 4 bencana. Sekarang 2 bencana telah berlalu. Bencana ketiga membutuhkan campur tangan Anda. Andi adalah penguasa Istana Hitam. Istana Hitam diciptakan oleh Hakim Surga. Hakim Surga melambangkan jalan surga. Meskipun Istana Hitam tidak dapat mewakili jalan surga, tetapi sebagai kepala istana, Andi mengetahui banyak hal. Di samping itu, Andi melanjutkan, umat manusia di bumi telah mengirim utusan ke surga tanpa harapan untuk menemukan pil dewa leluhur yang ditinggalkan oleh dewa leluhur manusia kuno. Aku telah mencari di aula dan menghitung, tetapi utusan itu terlalu misterius. Aku tidak tahu siapa dia. Aku hanya menghitung bahwa salah satu dari mereka adalah Sarah. Aku ingin menggunakan Sarah, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sangat bagus. Pria parubaya berekor itu mengangguk sedikit. Kemudian, dia mengangkat tangannya, dan beberapa prasasti misterius muncul di telapak tangannya. Prasasti-prasasti ini bersatu membentuk diagram deduksi. Dalam diagram deduksi, dia melihat banyak hal. Dia melihat Julian dan Sarah melewati segel surga tanpa harapan dan muncul di surga tanpa harapan. Dia juga mengetahui beberapa pengalaman Julian sejak dia datang ke dunia ini. Bahkan diketahui bahwa Julian telah memperoleh 2 pil dewa leluhur. Setelah menghitungnya, ekspresinya menjadi serius. Bab 1604, Laut Tak Berujung. Penguasa Istana Hitam, Andi, juga mampu membuat perhitungan, tetapi dia hanya bisa menyimpulkan keberadaan Sarah dan tidak bisa menyimpulkan Julian. Dia juga mencari tahu latar belakang Sarah, tetapi setelah Sarah datang ke Hopeless Heaven, dia tidak menghubungi siapapun. Kemudian, dia menghubungi Julian. Dia juga tahu bahwa orang kuat misterius telah menyabotase rencana Istana Hitam lebih dari sekali. Dia curiga bahwa Julian juga salah satu utusan itu. Tetapi dia tidak yakin. Julian terlalu kuat, bahkan Darksky bukanlah tandingannya, jadi kekuatan Julian pasti setidaknya di atas alam Kaisar 7 surga. Meskipun dia tidak tahu apakah Julian adalah seorang utusan, dia tahu bahwa Julian pastilah salah satu musuh tersulitnya. Pria parubaya berekor berdiri di udara, ekspresinya cukup serius. Julian telah menemukan pil dewa leluhur yang kedua. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Andi. Pria berekor itu masih menghitung. Dia sedang menghitung keberadaan pil dewa leluhur yang tersisa. Dia adalah hakim surgawi di zaman kuno. Kekuatannya sangat kuat. Pada puncaknya, dia sebanding dengan dewa leluhur, hanya sedikit lebih lemah dari dewa leluhur. Sekarang, dia baru saja dibangkitkan, dan kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan masa puncaknya. Namun, tak akan menjadi masalah baginya untuk menghitung keberadaan pil dewa leluhur. Pada diagram deduksi, sebuah gambar muncul. Gambar tersebut memperlihatkan suatu lautan luas, di dalamnya terdapat seekor monster besar, seekor paus, yang tubuhnya sebesar pulau. Dia terus menghitung. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya telah menghitung bahwa salah satu pil dewa leluhur ada di Laut Tak Berujung. Ada binatang buas di laut, dan pil dewa leluhur ada di dalam binatang buas ini. Pergilah ke Laut Tak Berujung sesegera mungkin dan ambil pil dewa leluhur sebelum utusan manusia. Setelah itu, pria berekor itu melanjutkan bicaranya, menceritakan rincian tentang pil dewa leluhur. Baiklah, saya akan segera pergi. Andi mengangguk. Pria berekor itu melanjutkan, aku baru saja dibangkitkan, dan kekuatanku belum pulih. Aku akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Ketika aku keluar, aku akan mengucapkan kutukan dan mengutuk seluruh dunia. Pada saat ini, Julian telah memasuki Istana Abadi. Dia menggambar gambaran yang dibentuk oleh pesawat ulang-alik waktu dan menyerahkannya kepada Jing Hong. Jing Hong mengambilnya, melihatnya sebentar, lalu mulai menghitung. Julian menunggu di samping. Sekitar 10 menit kemudian, Jing Hong berhenti. Julian bertanya, Kaisar, bagaimana? Jing Hong berkata, daerah ini adalah Laut Tak Berujung. Monster di dalam laut itu adalah Kaisar Agung Langit ke-7 yang kuat.
Mungkin pil dewa leluhur jatuh ke dalam tubuhnya, dan kekuatan dahsyat pil dewa leluhur itu menciptakan manusia super kuat seperti itu. Di mana laut tak berujung? Tanya Julian. Jing Hong berkata, laut tak berujung bukanlah sebuah planet, melainkan galaksi. Galaksi ini seluruhnya terdiri dari lautan dan air laut. Ini adalah tempat yang ajaib. Adapun di mana binatang iblis ini bersembunyi di laut tak berujung, tidak mungkin untuk menyimpulkan, karena wilayahnya sendiri sangat kuat, mencapai wilayah Kaisar Agung Tujuh Surga, dan dia sudah dapat menghindari rahasia surga. Kamu harus segera pergi ke laut tak berujung untuk menemukan pil dewa leluhur berikutnya. Ya. Julian mengangguk. Segera setelah itu, ekspresi Jing Hong menjadi serius. Di samping itu, ada apa? Tanya Julian. Jing Hong berkata dengan sungguh-sungguh, aku merasakan aura yang tidak biasa. Mungkin sulit bagimu untuk mendapatkan pil dewa leluhur saat kau pergi ke laut tak berujung kali ini. Kau mungkin mengalami pertempuran yang sengit. Dengan Kaisar di sini, aku tidak perlu khawatir. Julian berkata bahwa dengan Kaisar Jing Hong yang tidak tahu apa-apa, sebenarnya dia tidak perlu khawatir. Teruskan. Jing Hong berhenti sebentar, lalu meneruskan meditasinya. Julian juga meninggalkan istana abadi. Muncul di dunia luar. Sayang, bagaimana? Tanya Sarah. Julian berkata, saya sudah menemukan jawabannya. Wilayah laut ini adalah laut tanpa akhir. Erniu segera berkata, aku tahu laut tak berujung. Ini adalah galaksi. Galaksi ini tidak dibentuk oleh planet, tetapi oleh laut. Galaksi ini sangat besar. Dia menatap Julian dan terus bertanya, apakah kamu tahu lokasi pasti monster itu? Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar tidak dapat mengetahuinya, karena monster yang muncul dalam gambar itu adalah Kaisar Agung Langit Ketujuh yang kuat. Jika kita ingin mengetahui keberadaannya, kita hanya dapat pergi ke laut tak berujung untuk menanyakannya, dan... Julian berhenti sejenak dan melanjutkan, Kaisar berkata bahwa dia telah menyimpulkan aura yang tidak biasa. Tidak akan mudah untuk mendapatkan pil dewa leluhur saat kita pergi ke laut tak berujung kali ini. Kita mungkin harus melalui pertempuran yang sengit. Sarah tertegun dan bertanya, mengapa? Julian menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa alasannya. Namun, ini hanya bisa menjadi salah satu alasan. Selain dia, satu-satunya orang yang ingin mendapatkan pil dewa leluhur adalah Istana Hitam. Mungkin, Istana Hitam sudah mulai bertindak dan mengetahui keberadaan pil dewa leluhur. Itu seharusnya Istana Hitam. Julian berkata, jika aku tidak salah, Istana Hitam juga telah menemukan cara untuk mencari tahu keberadaan pil dewa leluhur dan juga telah menuju ke laut tak berujung. Sarah tampak serius dan berkata, jika memang begitu, maka kita harus bergegas. Berjalan. Erniu tidak ragu-ragu dan melambaikan tangannya dengan santai, lalu kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya. Suatu kekuatan dahsyat menyebar dan memotong kekosongan. Sebuah celah angkasa muncul di kehampaan di depan. Ketiganya memasuki celah angkasa dan menghilang di sana. Laut tak berujung adalah tempat yang ajaib. Tempat ini merupakan tempat tinggal bagi makhluk laut dan manusia jarang sekali menginjakkan kaki di sana. Pada saat ini, retakan di kehampaan muncul di langit di atas laut tak berujung, dan kemudian tiga sosok muncul. Mereka adalah Julian, Sarah dan Erniu yang telah bergegas mendekat. Tiga orang muncul di laut tak berujung dan melihat ke depan. Di kehampaan di depan, ada lautan yang mengambang, dan ujung laut tidak dapat dilihat sekilas. Gelombang setinggi 1000 meter menyapu, tetapi ketika mencapai tepian, gelombang itu menghilang. Erniu menatap ke arah laut di depannya dan berkata, ini adalah laut tak berujung. Ini adalah wilayah klan laut. Manusia jarang menginjakan kaki di tempat ini, dan makhluk klan laut jarang berkeliaran di surga tanpa harapan. Julian bertanya, seberapa besar laut tak berujung? Erniu berpikir sejenak dan berkata, itu seharusnya sebanding dengan jumlah 8 galaksi di alam suci. Mendengar ini, Julian menarik napas dalam-dalam. Surga tanpa harapan begitu luas. Agak sulit menemukan monster dan pil dewa leluhur. Sarah berkata, betapapun sulitnya, kita harus mencobanya. Ayo pergi. Julian berbicara dan memimpin dalam mengambil langkah maju. Dengan satu langkah maju, tubuhnya menghilang ke angkasa luar. Saat berikutnya, dia telah memasuki laut dan muncul di udara di atas laut. Sarah dan Erniu mengikuti dari belakang. Mereka juga tidak tahu di mana monster itu berada, jadi mereka hanya bisa mencarinya perlahan setelah memasuki Hopeless Heaven. Menurut ide Julian, dia harus menemukan makhluk laut untuk ditanyakan. Mereka bertiga bergerak maju dengan cepat. Tidak lama setelah ketiganya memasuki laut tak berujung, Andi dari Istana Hitam juga tiba di laut tak berujung bersama sekelompok orang kuat termasuk wakil kepala istana, Dark Sky. Bab 1605, Kaisar Beiming. Di luar laut tak berujung, ada wilayah laut. Julian, Sarah dan Erniu maju di laut tak berujung selama sekitar 3 hari. 3 hari kemudian, kami akhirnya melihat sebuah pulau. Luas pulau ini tergolong besar, tak kalah dengan kota super di dunia luar. 3 orang muncul di atas pulau. Di depan pantai di bawah, banyak ikan dan udang melompat keluar dari laut, dan akhirnya berubah wujud menjadi manusia, muncul di pantai, dan kemudian memasuki kota. 3 mayat jatuh dari langit dan muncul di gerbang kota di pesisir.
Bersama banyak makhluk laut, mereka memasuki kota pulau ini. Erniu berkata, jika Anda ingin mengetahui asal-usul paus besar ini, Anda harus bertanya kepada pemilik pulau ini. Ya, Julian mengangguk. Setelah ketiganya memasuki kota pulau, mereka tiba di pusat kota. Ada sebuah rumah besar di sini, dan di gerbang kota terpahat beberapa karakter kuno yang tampak seperti manusia. Julian mendongak dan segera menyadari arti kata-kata ini. Rumah penyu. Dia berjalan mendekat sambil melangkah lebar. Begitu mereka mendekat, sejumlah ikan kecil bergegas mendekat. Para prajurit udang dan jenderal kepiting ini berwujud manusia, tetapi mereka mempertahankan beberapa karakteristik makhluk laut, dan kekuatan mereka secara umum relatif rendah di sekitar alam abadi. Manusia, ini adalah Turtle Mansion, kediaman Perdana Menteri Turtle. Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Sebuah teriakan keras terdengar. Julian melirik prajurit udang dan jenderal kepiting ini, lalu berkata dengan acuh tak acuh, biarkan yang disebut Perdana Menteri kura-kura itu keluar, saya punya sesuatu untuk ditanyakan. Hanya kamu. Namun, sebelum salah satu pemimpin dapat menyelesaikan kata-katanya, aura yang kuat muncul dari tubuh Sarah. Di bawah tekanan aura ini, para prajurit udang dan jenderal kepiting ini merasa tidak nyaman dan jatuh ke tanah. Pergi dan laporkan segera, kata Sarah dengan acuh tak acuh. Ya. Baru pada saat itulah Sarah kembali bernapas. Para prajurit udang dan jenderal kepiting tersebut segera memanjat dari tanah, dan seorang pemimpin jenderal kepiting segera berlari kembali ke rumah besar. Julian dan yang lainnya tidak terburu-buru dan menunggu dengan sabar di luar pintu. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua keluar dengan tergesa-gesa. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam, dengan kulit kura-kura di punggungnya. Ia tampak sangat tua dan memiliki dua helai janggut. Ia muncul di hadapan Julian dan yang lainnya dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Senior, apa yang membawa kalian ke kediamanku?" Julian mengeluarkan sebuah lukisan dan menyerahkannya kepada lelaki tua yang membawa tempurung kura-kura. "Apakah kamu sudah melihat ini?" Kura-kura tua itu mengambil lukisan yang diserahkan Julian dan mulai memandanginya di tangannya. Ketika dia melihat itu, dia terkejut sekali, wajahnya menjadi pucat, tangannya mulai gemetar, dan dia hampir tidak dapat memegang lukisan itu dengan mantap. Ini, bukankah ini Kaisar Besar Beiming? Suaranya sedikit bergetar. Begitu melihat penampakan kura-kura itu, Julian tahu bahwa kura-kura tua itu mengenali monster dalam gambar itu. Julian buru-buru bertanya, apa asal-usul Kaisar Beiming ini dan di mana dia tinggal? Kura-kura tua itu melirik Julian, dengan ekspresi malu di wajahnya, dan berkata, "Senior, saya tidak berani membocorkan keberadaan Kaisar Ming Utara begitu saja." Sebelum Julian sempat berkata apa-apa, Sarah muncul di hadapan kura-kura tua itu dengan cepat. Ia mencengkeram lehernya dan mengangkatnya dari tanah. "Aku memberimu satu kesempatan lagi, maukah kau memberitahuku?" Sarah berbicara dengan nada dingin dan tatapan acuh tak acuh. Leher kura-kura tua itu dicekik, dan dia ingin melawan, tetapi kekuatannya terlalu rendah, dan dia bukan tandingan Sarah, yang berada di alam Kaisar Agung 2 hari. "Sarah, cepat letakkan itu, jangan main-main," kata Julian tergesa-gesa. Sarah lalu menurunkan kura-kura tua itu, menjulurkan lidahnya, dan berkata sambil tersenyum nakal, "Aku juga khawatir dengan pil dewa leluhur, jadi aku kehilangan ketenanganku." Dia tampak seperti orang yang benar-benar berbeda sekarang daripada sebelumnya. Julian menatap kura-kura tua itu dan berkata, "Katakan saja apa yang kau ketahui." Kura-kura tua itu melirik Julian dan yang lainnya. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak mudah diajak main-main. Setelah berpikir sejenak, dia memberi isyarat untuk mengundang dan berkata, "Mari kita bicara di dalam." Lalu dia berbalik dan berjalan menuju rumah besar itu. Julian, Sarah dan Erniu mengikuti dari belakang. Rumah besar, di aula utama. Si kura-kura tua duduk di kursi pertama, wajahnya serius. Julian bertanya, "Ada apa? Apakah sulit?" Kura-kura tua itu menghela napas dan berkata, "Bukannya aku tidak ingin mengatakannya, hanya saja Kaisar Besar Beiming benar-benar terlalu menakutkan. Di seluruh tanah tak berujung, di dalam 4 lautan, tidak ada makhluk laut yang bisa menjadi lawannya, bahkan Raja Naga dari 4 lautan. Kaisar Beiming sangat terkenal. Dia pernah menghancurkan Istana Naga Laut Utara sendirian, menyebabkan kematian tragis banyak makhluk laut." Ketika kura-kura tua membicarakan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Julian berkata, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, katakan saja padaku." "Ya." Si kura-kura tua mengangguk. Dia berpikir keras, lalu setelah beberapa saat berkata, "Beiming tinggal di utara samudera tak berujung, di suatu tempat bernama Samudra Arktik. Dia adalah penguasa laut tak berujung dan sangat kuat. Sebenarnya, bertahun-tahun yang lalu, laut tak berujung dikuasai oleh Istana Naga 4 Lautan. Namun setelah munculnya Beiming, Istana Naga Laut Utara pun hancur dan memaksa lautan lainnya untuk tunduk." Julian diam-diam mengingat kediaman Beiming. Kemudian, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih sudah memberitahuku." Setelah berkata demikian, dia berdiri dan hendak pergi. Kura-kura tua itu menghentikan Julian dan yang lainnya tepat pada waktunya dan bertanya, "Para senior, apakah kalian akan menimbulkan masalah bagi Kaisar Beiming?" Julian tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi.
Mereka bertiga meninggalkan rumah besar dan membeli peta rincin laut tak berujung di kota pulau, setelah menentukan lokasi laut utara. Julian berkata kepada Erniu, "Erniu, ayo pergi." "Oke." Erniu melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya, dengan paksa merobek celah di angkasa. Ketiga orang itu memasuki celah ruang angkasa, dan ketika celah ruang angkasa dipulihkan, ketiga orang itu menghilang dari sana. Saat berikutnya, mereka muncul di Samudra Arktik. Erniu berkata, "Bos, ini adalah Samudra Arktik, tetapi Samudra Arktik sangat luas. Agak sulit untuk menemukan istana naga Laut Utara." Julian berkata, "Sekarang kita telah sampai di Samudra Arktik, akan jauh lebih mudah untuk menemukan istana naga Laut Utara." Indra spiritual Julian keluar dan mengamati area itu. Namun, tidak ada makhluk laut di daerah ini. Bahkan ikan dan udang yang paling umum pun hilang. Terus berlanjut. Julian membuka mulutnya dan memberi perintah. Setelah itu, mereka bertiga terus bergerak maju di lautan luas ini. Saat mereka bergerak maju, mereka memperluas indera spiritual mereka dan mengamati lautan di bawah. Mereka maju sangat cepat dan menjelajah sangat cepat. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Mereka juga mencari di wilayah Laut Utara selama sebulan, tetapi tidak dapat menemukan lokasi istana naga Laut Utara. 1 bulan kemudian. Tunggu. Erniu tiba-tiba berhenti. Julian bertanya, "Ada apa?" Erniu menatap ke depan, merasakan dengan saksama, lalu berkata, "Ada fluktuasi pertempuran." Mendengar ini, Julian segera menjadi waspada dan bertanya, "Ke arah mana?" Erniu menunjuk lurus ke depan. Julian berkata, "Ayo pergi dan lihat." Ketiganya maju dengan cepat. Setelah sekitar setengah hari, Sarah juga merasakan napas pertempuran, tetapi Julian tidak. Bersambung.